Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten dulur sedaya. Ngaten Gus. Di dalam ajaran Dinul Haq itu kan bagaimana ruh itu hanya berkasih mesra dengan hidup saja. Qalu bala syahidna, awalnya kan dari situ, kesanggupan itu. Maka didatangkanlah penggoda nafsu nafsiyah. Di dalam perjalanan kawula niku ketika memahami nafsu nafsiyah, loh, nafsu sendiri ini kan la haula wala quwwata illa billah. Bukan siapa-siapa, ini juga hidup. Dados menawi basa kula niku kaya jeruk mangan jeruk, ngapunten nggih. Dados loh, yang diuji sebetulnya hidup. Pengujinya yang katanya nafsu nafsiyah itu pun hidup. Di titik situlah kula niki plunga-plungu kawula niki. Duh, Masya Allah ngaten. Lajeng nomor kalih ngaten. Di dalam ajaran Dinul Haq juga disampaikan bahwa jalan dari untuk wusul ke alam Allah, alam hidup itu ada dua. Jalur wasilun yang outputnya nanti insanul kamil kados Nabi besar Muhammad bin Abdullah ngaten nggih. Lajeng nomor kalih jalur majdubun. Pertanyaan kawula, siapa yang berpotensi untuk jalur wasilun dan siapa yang berpotensi untuk kemajdubun? Pangapunten akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah, baik yang ada di majelis taklim ataupun yang di channel Ponpes Jaya Baru. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kesempatan lagi untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka thalabul ilmi wa amalihi, dan masih di bulan Syawal. Kami atas nama seluruh pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, banyak khilaf, sekali lagi banyak khilaf, kekurangan ataupun apa saja berkenaan dengan hal-hal baik secara akwaliyah, af'aliyah atau yang lainnya. Nggih tetep hablum minan nasi nyuwun ngapunten ingkang kuatah. Dan itu selanjutnya kita teruskan dengan bentuk menjaga silaturahim baik antara sesama jamaah yang sudah hatinya istiqomah di dalam zikirnya ataupun saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum bisa menerima ajaran tersebut. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah sudah katakan, wa minan nasi may yaqulu
amanna billahi wal yaumil akhir wa ma lahum min nasirin. Banyak manusia yang berkata, saya beriman pada Allah dan hari akhir, tetapi hatinya, ruhaniyahnya itu tidak. Lesan mengatakan bahwasanya yang menjadikan musibah itu Allah, tapi hati beriman bukan Allah. Contoh, suatu saat dihadapkanlah musibah dengan sabab musabab, hukum sebab akibat si A. Hati kita beriman yang mendatangkan musibah sebabnya si A. Inilah yang kumaksud ayat tersebut. Lesan berkata aku beriman pada Allah, lesan. Tapi hati beriman si A. Dan ini Bapak Ibu yang sudah menjadi potret di tengah masyarakat khususnya umat Islam yang masih menolak terhadap ajaran dinul haq, dinut tauhid, masih menolak. Sehingga apabila ini dibiarkan, maka akan menggumpal di dalam hati kita, dan itu akan menutupi hati kita terhadap Allah. Sehingga apa yang kita lakukan yang katanya bekal akhirat, contoh sholat, bekal akhirat zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, itu akan menjadi muspro. Tahu muspro? Tidak berguna di mata Allah, tidak tercatat sebagai nilai ibadah yang sebagai bekal akhirat. Nggak bisa. Karena apa? Lesannya saja yang berkata amantu billah, tapi hatinya kita merasa kita iman, kita yang melakukan. Aku tanya sekarang, di dalam alam musyahadah, alam muhadoroh, iki alam kasunyatan secara kasar. Kita, hewan, tumbuh-tumbuhan, apapun benda mati yang kita anggap itu makhluk, bukan? Makhluk. Kita naik satu tingkat maqam mukasyafah, mulai dari malaikat, para kekasih Allah, para yang menyesatkan kita, katanya iblis, jin, surga, neraka, pahala. Ini kholik apa makhluk? Makhluk. Oke. Potret kita sebagai umat Islam khususnya dan umumnya manusia itu pindah dari alam satu, alam makhluk, ke alam makhluk karena iman tadi.
Padahal apa yang kita bahas untuk pada kesempatan malam hari ini adalah pindahlah dirimu dari alam makhluk ke alam Tuhan. Pindahlah dari alam makhluk ke alam Sang Pencipta. Umat Islam mengatakan alamnya Allah. Terus bagaimana caranya? Terus kayak apa yang dimaksud pindahnya alam makhluk ke alam Tuhan, ke alam Sang Pencipta? Ini nanti kita bahas bersama dengan tuntas. Inilah semua tujuan para sisalik ketika suluk untuk bertemu Allah. Inilah tujuan para kekasih Allah. Saat di dunia dia sudah masuk di dalam alam akhirat. Sudah masuk di dalam alam Tuhan. Tapi selain daripada golongan itu, banyak manusia dari alam makhluk pindah ke alam makhluk. Kayaknya amaliyah ini di dalam syariat kita sudah didoktrin, sudah diajarkan bahwasanya amaliyah-amaliyah yang tertuang di dalam rukun Islam itu adalah amaliyah akhirat atau bekal akhirat. Tapi tidak dijelaskan amaliyah yang bagaimana di mata Allah tercatat sebagai amalan bekal akhirat. Ini persoalannya sehingga umat Islam khususnya kita sebagai makmum buta. Akhirnya ikut-ikutan aja seperti rubuhe gedang. Seperti kita mengikuti geraknya mayoret nih loh Pak. Geraknya mayoret. Tahu mayoret? Apa mayoret itu? Pemimpin drum band atau mayoret itu bisa pengomandu jenengan gerak yang bagaimana ikut, atau senam apa? Pacu-pacu apa? Wong wedok langsung nyantol. Masalahnya sering itu dilakukan oleh teman-teman perempuan. Pucu-pucu. Goyang kanan, goyang kiri, melok goyang. Pun. Qala musannifu rahimahullah, dawuhi Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam pasal 51 tentang masalah pindahnya alam makhluk terhadap alam Allah. Pindahnya dari dunia ke akhirat. Tapi di tengah-tengah ini ada alam sebagai pemisah antara dunia dan akhirat yang kita sebut sebagai alam barzah. Anda akan bisa ke akhirat bertemu Allah manakala Anda sudah merobohkan barzah Anda. Alam barzah. Alam pengunjoro Anda. Pemenjara Anda. Atau boleh saya katakan, jadikanlah amal syariatmu
menjadi makrifat. Ini. Jadikanlah dirimu secara jasmani ada di dunia, tapi ruhaniahmu ada di akhirat. Jadikanlah ruhaniahmu bertemu Allah, walaupun jasmaniamu bertemu selain Allah. Kerja secara jasmani kita mencari uang. Bertemulah gajinya kerja. Tapi ruhaniah harus ngabdi bertemu Sang Yang Tunggal di situ. Hidup itu Tuhan yang Maha Esa. Lah ini Bapak Ibu, kalau di dalam diri kita masih ada penghalang, nggak bisa. Bertemu Allah nggak bisa. Terlebih dahulu penghalang ini harus kita robohkan. Termasuk penghalang yang paling halus adalah iman, merasakan, meyakini kalau kita yang melakukan. Ini penghalang yang sangat lembut sekali, sangat halus ini. Sehingga kita ketika saat khalwat baik secara umum maupun khusus tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Tapi itu akan bisa bertemu dengan sekejap. Artinya sakedepe netro. Pi bahasa Indonesia nih. Sekejap mata. Detik tau, hitungan detik ya. Akan bisa bertemu Allah, syaratnya harus roboh barzai itu. Penghalangnya yang memenjara kita itu harus lepas. Apa yang memenjara kita yang paling halus adalah merasa diri kita yang melakukan. Qala musannifu rahimahullah, la tarhal min kaunin ila kaunin. Alhamdulillah. Yang ini iki kakean mangan yuk glegek ngeten. La tarhal min kaunin ila kaunin. La tarhal ojo budalan siro. Min kaunin dari alam makhluk ila kaunin maring makhluk liya. Jangan. Makanya mengapa saya tolak ada di antara jamaah itu yang menginginkan masuk di dalam alam mukasyafah. Saya tolak. Tujuan kau solo itu tinggalkan alam makhluk menuju alam Allah. Ngapain kau itu pindah alam dohir masuk alam gaib? Jawabannya sederhana. Enak Gus, datang mriku iku dadi wong karomah, wong sakti, golek kebutuhan dunya gampang. Ya bar ngono kuwi ngapusi umat ngono.
tauhid kok kayak kedok kae. Terus akhirnya tujuanmu itu mencari kemewahan dunia. Gampang Pak. Itu gampang. Untuk mencari maisatu dunia lewat situ mudah sekali. Anda menjadi orang yang karomah. Ngomong sak ngomong mandi. Sabdo larangan muncul. Apa yang kau berikan amaliyah terhadap tamumu mesti mustajabah. Dikabulke. Duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gayane waduh koyok yoyo ya. Kula kagungan bisnis Gus, ya opo amriye? Apa sekiranya ini omsetnya lebih besar? Gampang. Tak catat no kertas, raja. Teleyasu. Zaman masa ngerti ya? Bismillah tak tulis, ayatnya tak pedot-pedot hurufi. Sampan percaya mawon. Nulisku bersamaan dengan karomah. Tujuannya apa? Omsete iki ben tambah naik. Udah. Tolong nanti kalau sudah di rumah lempiten sing cili, carilah, lipatlah yang kecil kertas ini, carilah pisang raja. Entah raja apa, pokoknya ojo raja dangdut. Udah telan bersama pisang raja itu. Karomahnya masuk. Tapi nanti jangka 1 bulan ke sini lagi. Kalau nanti omsetnya itu betul-betul naik 10% ke sini. Sepakat? Sepakat. Wah, sinten Pak sing mboten purun. Sama-sama hasil. Lah gitu toh? Delalah. Tiba-tiba Allah memang mengabulkan. Bulan depan akhirnya rawuh. Matur suwun Gus dan lain sebagainya. Mesti Anda itu mempunyai satu iman, keyakinan bahwasannya yang mengubah situasi itu saya. Imanmu seperti itu, makhluk. Nah, nikilah sing dimaksud min kaunin ila kaunin, pindah dari alam makhluk ke alam makhluk yang lain. Udah Pak dihitung-hitung 10%. Saya menerima uang 100 hampir 200 juta. 1 bulan. Sia sampai nyambut guys 1 bulan 200 juta ono tah. Wonten Gus ngingu toyol. Allah, gampang nggih? Gampang. Lah, min kaunin ila kaunin tentang amaliyah kita secara syariat apakah diterima oleh Allah? Dicatat sebagai bekal akhirat. Sedangkan amaliyah itu tidak disertai makrifat hati pada Allah, tak jawab terus terang babah bentrok. Gak reken aku wis pegel ngene iki, balik ngomong sampai muruh. Ya sik pancet ae. Tak jawab khubitat a'malukum. Hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Ditolak. Karena apa? Karena Anda pindah alam makhluk ke alam makhluk yang lainnya.
Niki kewasar lho Pak. Guru kula mboten ngeten. Mbah Kozin itu ringin agung pondok itu jarene kasar. Ketika saat membahas kayak seperti ini, alusan maneh. Udah, kita ketika di dalam syariat kan sudah mendapatkan keterangan sholat itu adalah bekal akhir amaliyah, ya tak? Di situ tidak pernah dibahas tentang mutu daripada sholat amaliyahnya itu apa. Enggak, sing penting ngelakoni. Lah gitu toh. Sing penting ngelakoni. Menjalankan gugur kewajiban urusan diterima gak diterima apa jari, sing penting gugur kewajiban. Apalagi di situ ada embel-embel. Jikalau kau melakukan ini, maka amaliyahmu beberapa derajat. Ganjarane Pak, oke banget. Sopo sing budal Jumatan pertama, unta. Tahu unta? Unta. Nisore unta, iki kita dapat kambing, nisore kambing dapat ayam, nisore ayam dapat telore ayam. Selama ini aku dapat telur, enak tak untal, besok gak repot-repot mencarikan suket. Sampai kalau dapat unta, kupuh golekno suket ngarit. Ngene lho dulur maksud saya. Ketika kita belum tahu alam Allah, belum tahu loh alam Allah, tidak akan mungkin kita bisa masuk di dalam alam Allah, nggak akan bisa masuk. Ketika kita tidak bisa masuk alam Allah, apa mungkin kita mendapatkan apa yang dikatakan pahala itu, sedangkan itu dalam penguasaan Allah? Wis tak logika ngene wis, sampai nek ben tambah paham. Saya sebagai pedagang Pak, peracangan terbesar se-Indonesia. Peracangan terbesar bukan agen saya, peracangan. Pintu tak tutup. Anda belanja, mau beli ikan tempe. Mestinya sampai enggak mencari saya untuk bertemu dulu lah gitu dah. Untuk mengutarakan maksud sampai beli apa. Berhubung sampai gak ketemu aku dengan sebab macam-macam. Apakah pintunya tak tutup? Ataukah saya pergi keluar? Intinya Anda gak bisa bertemu saya. Apa mungkin Anda mendapatkan tempe? Hah? Gak mungkin. Mestinya jenengan menemui saya bilang, Son, aku beli tempe piro? 1.000. Dapatlah tak kasih sampai 1 gegel 1.000 baru. Jadi Anda bisa mendapatkan tempe kalau bertemu saya, itu syarat mutlak. Dan tempe itu hanya saya yang memiliki. Selain orang lain tidak akan punya tempe. Bagaimana mungkin Anda akan mendapatkan tempe, lawang Anda itu nggak bisa bertemu saya. Karena tempe itu hanya saya yang punya. Sama. Bagaimana mungkin
Salatmu, amal itu menjadi bekal akhirat, lah kau tidak pernah bertemu Allah. Hati gunakan, Pak. Hati gunakan. Kalau hati digunakan, berarti imannya itu murni. Kita diingatkan, la tarhal. Memang secara syariat koyo Syekh Ibnu Athaillah makhluk. Lewat tulisan. Tetapi secara hakikatnya ini adalah Allah yang mengingatkan terhadap kita. La tarhal. Janganlah kau berjalan menuju pada sesuatu tujuan mingkaunin dari alam dunyo, alam makhluk ila kaunin terhadap alam makhluk. Jangan. Jikalau kau melakukan tetap seperti ini, apa? Dikata. Diteruskan. Kahimarir roha. Anda seperti khimar ngumet no gilingane kan gandum. Ada gilingan jagung, Mbak, ya. Ini gilingan jagung itu pada waktu dulu, Pak, gandum kalau bahasa di Arab sana bisanya lembut, digiling dengan batu, Pak, dicepit watu luruh. Ini nanti akan lembut manakala batunya diumetkan, diputerkan. Batu yang atas ini. Lah batu ini dikasih kayu. Kayu ini dikasih pasangan gulunya, lehernya khimar. Khimarnya dipecut, terus berjalan toh. Mesti mumet. Dari sini mumet ke sini. Kembali lagi. Itulah kita yang belum mengenal dan bertemu Allah. Amaliyah apapun, walaupun koyoke tujuannya akhirat, tapi mumet lagi jadi nilai dunia. Paham nggih? Iku kahimarir roha, seperti khimar mengumetkan, memutarkan gilingan gandum. Lah terus bagaimana caranya khimar itu tidak seperti dari setat kemudian finishnya pancet setrat dunia dari dunia. Ya lepasen cancangannya, ikatannya, gulunya, lehernya khimar. Jadi bisa menuju pada sesuatu yang dituju. Artinya apa, Pak? Ikatan rohmu yang dari nafsu itu lepasen. Rantainya rohmu yang diikat nafsu itu lepasen. Lepaslah. Dengan apa nafsu mengikat roh kita sehingga ruh itu tidak bisa bertemu Allah? Dalam Al-Quran Allah sebutkan hubbus syahawah. Hub kesenangan, cintane rohaniyah, as-syahawah. Ing piro-piro kesenangan hawa nafsu yaiku perkara selain Allah. Artinya apa, Pak? Ruhaniyah sampean iku didik-didik nafsu supaya beriman
tidak pada Allah, tidak pada Sang Yang Tunggal. Contoh tadi loh, si A itulah yang menyebabkan saya mendapatkan musibah. Nah ini. Nafsu membisiki terhadap ruhaniah kita seperti itu tiap saat dan waktu. Nafsu membisikkan, awakmu krungu suaranya rek cilik ah, iya. Dikongkon iman terhadap suaranya anak kan? Padahal itu suaranya Allah. Itu nafsu. Bisikno seperti itu. Mboten napa-napa. Penak malah tak gawe contoh. Wingin anggone mana itu saya pas ngaji ke Purbalingga. Kok yo ndelalah kula dipedhukno wong wedok. Sik tah ngene. Tak gawe contoh wong wedok itu. Beliaunya juga kades sama, Bu Kades. Nggih, Bu Kades. Tak gawe contoh kepingin danamu cair, ya kudu ana proposale, persyaratan. Pingin bekal akhirat itu memang kau dapatkan, ada syaratnya. Robohkan dulu barzahmu, lepaskan dulu ikatan nafsu dalam ruhmu, itu loh. Syaratnya di situ. Buka des mantuk-mantuk, duka mantuk-mantuk iku mang setuju apa ya gak ngerti. Tapi insya Allah setuju, sebab setelah saya turun itu saya dekati terus banyak bicara dan macam-macam begitu. Susu wae sampean niku. Anak buah lo akeh sing joko-joko sian. Sing daftar ngajung ya. Gak lanang gak wedok daftar ngajung naku. Guyu lah. Sebabnya kata pesenan iki. Pun, oke kita lanjut. Apa ikatan ruhaniah kita yang menyebabkan ruhaniah kita itu tidak bisa sampai pada Allah? Rasa iman yang jatuhnya terhadap selain Allah itulah Bapak Ibu yang harus jenengan lepas. Perkara kesenangan dunia itu jatuhnya di jasmani itu benar. Nggak apa-apa biarkan. Yang wanita dia itu pengen dandan biar cantik. Yang laki-laki cek ketok rada awet nomrek brengosi dicuk. Jenggot-jenggot dintekke. Boleh iku jasmani. Tapi tetap ketika Anda ngocongi lo, tetapkanlah semuanya itu sifat jamalnya Allah hidup dalam dirimu. Udah nggak apa-apa. Wong Rasulullah mawon kemana-mana beto sisir. Kemana-mana bawa sisir. Saya buka ning tas kula selalu ada sisir, Pak. Selalu ada sisir. Tapi sering lali tak gawe. Modal madul ngaten. Tetap tak bawa. Pulpen juga tak bawa. Kemana-mana di situ. Pun. Jikalau kau tidak mau melepaskan ikatanmu dari nafsu itu, kahimarir roha, maka semua amaliyahmu di dunia itu muter-muter dari dunia ke dunia. Wes, kau ono sing kok unduh nantinya. Enggak ada, kau enggak ada bekal sama sekali ketika di akhirat, enggak ada. Wis, dari sudut kacamata hakikat berkata seperti itu. Jadi Allah meling atau memberikan peringatan terhadap kita pada malam hari ini
Wahai orang-orang yang masih bersyariat saja, janganlah kau beramaliyah di dalam syariatmu tanpa hakikat, gitu loh. Tanpa kau sertai dengan ruhaniyahmu makrifat pada Allah. Bisanya makrifat pada Allah, maka lepaskanlah cancangan di dalam dirimu. Pun dilanjut. Terus bagaimana kalau kita sudah melepaskan cancangan itu? Nah, walakin irhal minal akwani ilal mukawwanat minal mukawwin. Walakin irhalu minal akwan ilal mukawwana minal mukawwin. Mukawwin akwan. Walakin lan tetapinya, akan tetapi irhal, pelepasan minal akwan dari alam makhluk ilal mukawwin menuju alam Allah. Mukawwin itu yang menciptakan akwan, berarti maksudnya Allah. Tetapi laksanakanlah pindahnya ruhmu dari alam makhluk menuju alam Allah. Inilah Pak Bu yang kulo maksud tiap saat dan waktu di dalam konten saya selalu menyerukan kholwat ini. Masuklah kamu di alam musyahadah. Titik. Boleh di tengah umum maupun di tengah khusus. Syaratnya ini tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Niki harga mati. Lepasen iman rasa dirimu yang kholwat. Lepasen. Manakala kau mau melepas itu, sak kedepe meripat, sak kejap kui langsung di alam Allah. Mungkin di konten lain aku pernah mengatakan, jikalau kasapmu kasap maknawi, itu satu langkah, satu kedep kau dimusyahadah. Karena kasap maknawi itu dilakukan oleh satu hamba yang sudah membawa kunci kemusyahadah, yaitu sirul asrar menuju fana'u dzikri. Lah ini. Bapak Ibu, saya katakan saudaraku yang masih ada di syariat saja dan atau yang sudah di thariqah pada umumnya, ruhaniyahmu tidak akan bisa keluar dari alam makhluk ke alam Allah manakala ruhaniyahmu itu masih terikat oleh nafsu dalam dirimu. Apa? Iman rasa dirimu bahwa dirimu yang solo. Apalagi Anda muraqab robitohnya itu diperintahkan menghadap guru makhluk, ini bahaya. Bahaya sekali. Dan itu tidak saya salahkan manakala Anda membawa sirul asror. Sebab kalau sudah bawa sirul asror, Anda robitohnya tidak terhadap makhluk tapi hidup di dalam sang yang guru. Gak apa-apa kalau seperti ini. Tapi selama ini yang kutemukan
survei mengatakan berpuluh tahun mursyid semua mengarahkan untuk pada makhluk guru. Tidak menjelaskan tentang hidup di dalam dirinya itu adalah Allah. Tidak pernah. Mengapa? Karena belum membawa sirul asrar. Bisa. Gus, ikil halal bihalal. Lah kok metenteng. Coplok kacamata Gus. Iya ya, aku kok gak kasihan niku. Gak setega ini aku ngomong. Aku ikut saking sayangi sama kamu. Para mursyid dan para murid yang belum memegang sirul asrar. Aku ikut sayang. Terus siapa yang mau nuturi kamu itu siapa? Gak mungkin muridmu berani. Gak mungkin. Siapa sing gelem ngelingno kiai syariat? Santrinya gak berani. Makanya aku ini saking sayangi padamu, cowok. Iya, saking sayangi aku ini padamu. Jangan kau artikan salah arti. Enggak, aku saking sayangi demi masa depanmu akhirat nanti. Iya, kalau Allah gak sayang, dibiarkan ajalah. Bapak no gak usah dikandan. Ada anak kecil, Pak, Bu, buta. Ada orang buta berjalan di gampeng atau di tanggul. Orang buta gak tahu di sebelahnya itu ada sungai yang arusnya deras. Pak, jangan dekat situ ada bajul. Gak ketok ya nak bajul ya. Apa? Buaya, ya. Pak, di situ ada buaya, Pak. Saya panggil sampak. Tenggorokan saya serak. Kata bapak, endi sih ono bajul? Mana sih ada bajul? Gak merasa dirinya buta. Otomatis tidak kelihatan bajul. Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan atau nafsu iku mungsuhmu sing nyoto. Lah endi gak ketok? Lah matamu dohir sing kok ndelok. Mata batin dulur. Imanmu coba lihatlah. Oh iya, akhirnya gitu. Nyun sewu, memang saya maklumi tidak semudah panjenengan langsung percaya pada saya ketika saya kasih nasihat tentang amaliyah ini yang ditolak Allah karena mungkin alasannya panjenengan lebih tua umurnya, mungkin lebih alim dari ilmu syariatnya, ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu macam-macam. Yakhjubuhum bi ilmihim, itulah Allah menutupi hatimu dengan ilmu dalam dirimu. Embuh, kalau singandani langsung malaikat, aku nggak tahu. Tapi malaikat bila mana sudah diperintahkan Allah untuk mengandani, untuk memperingatkan, itu bentuknya azab. Bentuknya azab. Sekali lagi, bentuknya azab. Kalau isih menungso, ini adalah nadhir, peringatan. Bentuknya nasihah. Saya juga tidak ada kapasitas untuk memaksa dirimu percaya, ndak. Terserah Anda, tapi ingatlah bahwasanya bentuk kasih sayang Allah
itu adalah ketika Anda atau kita itu diperingatkan Allah. Lewat bahasa sederhana prosesnya dari para rasul. Para rasul. Apa alasan Allah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah umat ini? Untuk membebaskan ruhaniyahmu itu dari kegelapan menuju terang benderang. Di situ. Tapi bagaimana penerimaan mereka-mereka yang ingkar pada Allah? Dianggapnya itu tidak baik. Bahkan dianggapnya penghalang. Pasti seperti itu, Pak. Tak ubahnya gini loh, Pak. Dulu itu, Pak. Dulu ya, orang kebacok itu diambilkan dium. Tahu dium? Buah, pohon. Dium itu, tahu dium ya? Rasanya perih enggak? Perih. Tapi di dalam perih itu sesungguhnya ada kasih sayang. Apa? Kesembuhan. Tapi kalau tidak mau dengan datangnya dium atau obat lah katakanlah. Infeksi yang terjadi akhirnya apa? Menjadi penyakit. Dulu itu kalau tidak dium, anak-anak gedang nih loh. Enggak ya? Anak-anak gedang dibacok jelek langsung ditemplek. No. Perih Pak memang ini. Tapi saat itu sama dengan sekarang ini. Obat yang dihadapkan Allah, alat yang dihadapkan Allah untuk melepaskan ikatan nafsu di dalam ruhmu yang menjadi momok, Anda alasan tidak bisa sampai pada Allah, itu ditolak. Ya udah, sampai ndasmu gondol, ya nggak akan bisa kau sampai Allah. Artinya hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun Anda tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Itulah mengapa di dalam Al-Quran Allah munculkan satu ayat wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di belakangmu telah ditunggu kau satu alam penjara, yaitu alam barzah. Alam yang gelap sebagai alam pemisah antara dunia alam dengan alam akhirat. Ini. Lah, barzahnya kita secara hakikat adalah ikatan nafsu dalam ruhaniyah kita. Hanya dengan satu cara Anda bisa melepaskan ikatan-ikatan itu. Apa? In kuntum amantu billah fastaqamu. Jikalau dalam dirimu sudah betul-betul imanmu hanya pada Allah atas segala-galanya yang menggerakkan dan lain sebagainya, fastaqamu, maka kuatkanlah terus zikirmu itu. Tentunya zikir yang kumaksud di sini adalah zikir yang menjadikan ruhaniyahmu itu tidak melihat selain Allah yang segala-galanya. Otomatis zikir yang mengarahkan ruhaniyahmu itu hanya beriman pada Allah yang menguasai baik yang ada di masjid maupun di lokalisasi. Satu tempat saja yang kami belum pernah diletakkan ngaji di lokalisasi. Belum pernah, mudah-mudahan diundang para lokalisasi. Lah, mbuh kapan niki? Seperti Gus Miftah itu. Habis itu apa? Wah, yang ngomong macam-macam. Mungkin aku juga diundang di gereja, Pak. Bisa jadi. Mungkin saya juga diundang oleh ulama Buddha itu apa ulama aja?
pura ya, bisa jadi. Tapi sebelumnya saya kasih tahu, isi materi saya adalah tentang keesaan. Nah gitu. Tapi mungkin kalau dia mengundang pasti tahu isi materi saya terlebih dahulu. Biar nggak ada konflik di situ. Saya itu tidak hanya untuk umat Islam, seluruh umat manusia. Silahkan. Yang ingin ngundang silahkan. Silahkan. Bukan berarti saya hanya untuk umat Islam saja. Enggak. Saya seluruh umat manusia. Silahkan. Walakin dan tetapi artinya janganlah kau pindah dari alam makhluk ke alam makhluk lagi. Tetapi pindahlah kau dari alam makhluk menuju alam Tuhan yang Maha Esa. Itulah Pak yang kumaksud lewat kholwatmu inilah langsung masuklah di makom musyahadah. Itu akan sekejap manakala Anda telah melepaskan seluruh perkara apapun termasuk keakuan Anda. Oke, itulah Bapak Ibu untuk kesempatan malam hari ini pelajaran yang bisa kita terima. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Bagi panjenengan yang ada di majelis, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten dulur sedaya. Ngaten Gus. Di dalam ajaran Dinul Haq itu kan bagaimana ruh itu hanya berkasih mesra dengan hidup saja. Qalu bala syahidna, awalnya kan dari situ, kesanggupan itu. Maka didatangkanlah penggoda nafsu nafsiyah. Di dalam perjalanan kawula niku ketika memahami nafsu nafsiyah, loh, nafsu sendiri ini kan la haula wala quwwata illa billah. Bukan siapa-siapa, ini juga hidup. Dados menawi basa kula niku kaya jeruk mangan jeruk ngapunten nggih. Dados loh, yang diuji sebetulnya hidup. Pengujinya yang katanya nafsu nafsiyah itu pun hidup. Di titik situlah kula niki plunga-plungu kawula niki. Duh, Masya Allah ngaten. Lajeng nomor kalih ngaten. Di dalam ajaran Dinul Haq juga disampaikan bahwa jalan dari untuk wusul ke alam Allah, alam hidup itu ada dua. Jalur wasilun yang outputnya nanti insanul kamil kados Nabi besar Muhammad bin Abdillah ngaten nggih. Lajeng nomor kalih jalur majdubun. Pertanyaan kawula, siapa yang berpotensi untuk jalur wasilun dan siapa yang berpotensi untuk kemajdubun? Pangapunten akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat rohaniyah sudah melewati muraqabah kemusyahadah, maka akan sadar antara yang tadinya mana yang diuji dan mana yang menguji dan perkara yang dibuat untuk ujian. Artinya, ketika saat di jalur musyahadah, semuanya itu sudah tiada. Semua itu sudah tiada. Laksana jeruk makan
jeruk. Memang benar. Memang benar. Tetapi hukum ujian yang diuji, yang menguji, itu berlaku pada saat di wilayah kita ketika di luar musyahadah. Apakah ada di muraqabah atau kita itu bicara tentang makom, apakah di makom mukasyafah atau muhadharah. Di wilayah itulah ujian itu akan berlaku. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tetapi rohaniyah manakala sudah sampai di musyahadah, maka semua itu tidak berlaku. Karena sudah tiada. Sehingga jenengan mengistilahkan jeruk makan jeruk. Betul. Dari pertanyaan mana potensi? Siapa yang berpotensi yang dijalankan Allah di jalur wasilun dan majdubun? Bon, dilihat kronologi, Pak. Output daripada wasilun itu Ihsanul Kamil. Jalur wasilun itu dididik dulu tentang ilmu. Difahamkan dulu tentang ilmu, bagaimana caranya kau berperang melawan hawa nafsu atau membersihkan iman selain Allah yang sudah bersarang di dalam hati. Setelah ilmu itu dianggap cukup oleh Allah bagi salah satu hamba yang digendaki di wasilun, maka selanjutnya pasti ada tindakan yang kedua adalah wa amilu amalan solihan, yaitu kholwat atau uzlah, atau bisa diartikan zuhud atau meditasi atau topo, yang semuanya itu mempunyai arti satu, yakfur bit-taghut wa yu'min billah, membersihkan, meninggalkan iman selain daripada Allah yang sudah bersarang. Tentunya pasti di situ akan dibekali oleh Allah bagaimana alat cara untuk membersihkan iman ini. Kembali lagi pada ilmu tadi, dikenalkanlah kita di dalam diri sifat basariyah dan basiroh. Itu ilmu. Bahwasanya basyariyah ada dua nafsu yang selalu mengajak kau selalu melalaikan Allah, yaitu nafsiyah dan amaroh. Dikenalkanlah di dalam ilmu tadi tentang sifat basiroh yang di dalamnya ada nafsu yang dirahmati, apa? Lawamah dan mutmainnah. Dikenal semuanya. Seiring berjalannya waktu dia berkholwat, maka disitulah Anda akan dijatuhkan Allah ruhaniyah itu di dalam alam musyahadah atau makom musyahadah, makom ma'rifatullah. Makom di mana sudah sampai pada tujuan. Iku makom ma'rifatillah. Surat An-Najm ayat 42. Allah katakan tujuan akhir Anda adalah bertemu Allah. Al-Muntaha, tujuan akhir. Mereka yang berpotensi di dalam jalur wasilun itu mereka yang sudah dibekali ilmu untuk bagaimana caranya kholwat sampai pada Allah. Akhirnya dikasih dua syarat. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya
Wa man kana yarju liqa'a rabbi. Al-Kahfi 110. Bahasanya itu Rabbi. Wa man kana yarju liqa'a rabbi. Rob itu umum Pak Bu. Nek Allah khusus. Nek Rob itu umum. Rob Tuhan. Berarti ini boleh umat Islam secara syariat, boleh umat selain Islam secara syariat. Karena memakai Rob. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, kalau Islam Rob berarti maksudnya Allah. Pertama, falyamal amalan sholihan. Harus melakukan terus-menerus kholwat. Amalan sholihan, amal bagus tentang ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Artinya, letakkanlah amalan sholihan ruhaniyahmu itu di saat jasmaniyah melakukan amalan sholihan atau amalan apapun. Itu maksudnya seperti itu. Satu. Yang nomor dua syaratnya itu pasti dibawa oleh si salik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jikalau di dalam hatimu masih ada perkara selain Allah, lepaskan. Biar tidak masuk dalam hukum Anda telah menyekutukan Allah dengan sesuatu secara khauf. Artinya apa Pak? Anda yang berkholwat merasa diri Anda tadi loh sebagai makhluk, lepasen. Supaya Anda bisa sampai ke ahad. Itu saya katakan bisa terjadi sakedepe netro. Artinya sekejap mata. Detik-detik pelepasan akumu hamba, mesti detik itu juga muncul keagungan Allah dalam hal apapun. Detik-detik lampu itu sudah dinyalakan, maka detik itu juga kegelapan hilang. Masuklah kamar kau yang gelap, jangan dinyalakan lampunya. Walaupun mata kita melek, apa bahasa Indonesia melek? Terbuka, berhubung kamarnya gelap, nggak akan pernah bisa melihat apa-apa. Gelap itu apa sih gelap? Gelap ya gelap. Tapi ini akan hilang seketika bersamaan dengan lampu dinyalakan. Sakedepe meripat, sakedepe netro. Sekejap mata. Diri kita hamba itulah kegelapan. Iman di dalam diri kita masih muncul, kita diri yang nyapo-nyapo, itulah yang akan menjadi kegelapan. Kula mboten napa-napa Pak mlebu nang lokalisasi. Seseorang itu boleh masuk lokalisasi sebab dia tidak melihat purelnya. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Wong meretok kok ya. Tapi jangan coba-coba kita itu masuk tapi masih melihat purel. Bahaya ini. Mundur. Kalau kau masuk dalam lokalisasi, kok melihat purelnya, udah kembali aja pulang. Kalau ke situ melihat Allahnya, nggak apa-apa. Paham gak maksud saya? Sebab ojo kok batesi Allah. Allah kok batesi hanya ada di amalia baik. Sedangkan amaliyah yang jelek tidak ada Allah. Berarti Anda telah membatasi kekuasaan Allah. Kang, Gusti Allah itu di mana aja? Ada di mana? Ada di mana? Ya perkara-perkara yang baik.
Lah terus yang jelek, orang mencuri dan lain sebagainya yang maksiat. Itu Gusti Allah enggak di situ ya? Enggak. Berarti Anda telah membatasi Gusti Allah. Itulah mereka, mohon maaf kembali, siapa yang berpotensi di wasilun sehingga outputnya menjadi insanul kamil. Seperti Rasulullah, mereka lah yang dididik dari satu ilmu, lanjut kedua amal, ketiga fastaqim, istiqomah. Wes, ini mereka yang berpotensi di jalur wasilun. Berarti apa? Tidak ada tabrakan syariat dengan hakikat. Karena syariatnya sudah dinetralkan dengan hakikat, akhirnya sampailah ke makrifat Allah. 1, 2, majdubun, siapa yang berpotensi? Biasanya Pak, tidak dibekali ilmu, langsung disuruh praktek, langsung disuruh kholwat. Mohon maaf, saya mengatakan ini kami pun pernah melakukan. Artinya Allah memperjalankan kami seperti itu. Memperjalankan saya seperti itu. Siapa yang berpotensi di situ? Biasanya mereka yang tidak dibekali wawasan ilmu. Langsung guru itu menyuruh kita untuk berkholwat. Baca ini. Nggih kebingungan jenengan. Nanti kau harus tahu, engkau nanti kamu ketemu susuane angin, udara. Carilah bali kangkung, misalkan gitu. Wis bingung tok Pak isine Pak. Udah, Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah lebih dekat di urat nadimu. Udah ini dikirkan tahu terus Pak. Akhirnya kita mengalami sesuatu di alam bawah sadar. Artinya akal ini di-off-kan Allah. Wis kadung gendeng nang Gusti Allah. Akhirnya ya udah. Tidak ngereken hukum-hukum urusan dohir. Terus saya ditanya, Gus, bagaimana menurut Anda? Orang-orang yang dipotensikan Allah untuk menuju Allah di jalur majdubun, salah apa benar? Tak jawab benar. Mereka yang dijalankan di wasilun, salah apa benar? Benar. Saya tidak ada alasan untuk membatasi Allah. Enggak membatasi. Makanya kemarin dulu saya ditanya oleh salah satu jamaah terkait Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Apa pertanyaannya? Yang benar manakah Mi'rajnya Kanjeng Nabi? Biruhin faqat au ma'a jasadihi. Rohnya saja, apakah sekalian sak jasadnya? Mana yang benar? Tak jawab, kedua-duanya benar. Allah mampu memperjalankan Muhammad ini ruhnya saja atau sekalian sak jasadnya. Manakala aku jawab hanya ruhnya saja, maka sama halnya kami membatasi kekuasaan Allah. Nggak terima Pak. Gitu itu nggak terima. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah jawab. Ya udah, mohon maaf. Ilmu tentang dinul haq itu tidak bisa diperdebatkan. Tapi bisanya difahami, lantas selanjutnya diamalkan. Begitu Pak. Itulah potensi-potensi di antara dua jalur yang menurut hukum syariat
mempersalahkan mereka yang diperjalankan di hukum majtubun. Nggih, mohon maaf lah, dimaklumi saja karena beliau pengetahuannya belum sampai di situ. Mohon kasih maklum, begitu nggih. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat hari-hari terakhir bulan Ramadan kemarin, rogo niki diutus kalian Allah mau surat Ibrahim. Tatkala di ayat 47-48, rogo niki mboten kuat, nangis sak jadi-jadinya. Teng mriku diperlihatkan awan gelap, petir menyambar, gunung-gunung meletus. Rogo niki mboten kuat, nangis sak jadi-jadinya. Kelawan sifat menang panjenengan nyuwun diwedar wonten napa ayat 47-48 surat Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat rohaniyah dipilih oleh Allah yang nantinya akan diterjadikan sebagai kekasihnya, maka ada beberapa proses yang harus terjadi pada diri si hamba. Apa? Pembumi hangusan perkara-perkara selain Allah. Gunung-gunung dihancurkan. Apa yang menjadikan hati kita merasa orang yang kuat, orang yang tersohor, orang yang mempunyai kehormatan, kekuatan, pada saat itu dihanguskan oleh Allah. Apa perkara-perkara yang menjadikan kita takabur? Bisa juga takabur karena ilmu, bisa takabur karena harta, karena jabatan, kedudukan. Itu nanti akan dibumi hanguskan oleh Allah. Bapak Ibu, tadi saya katakan, satu hamba kalau dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai kekasihnya, maka ada proses terlebih dahulu yang dialami oleh si hamba. Yang tadinya kita kaya menjadi orang yang takabur. Menjadikan orang takabur kita karena kita orang alim, karena ilmunya. Kita akan menjadi orang takabur dikarenakan pada saat itu karena saya punya jabatan. Itu Allah akan membumi hanguskan dengan cara Allah. Kalau bahasa syariat ya Pak, mohon maaf, aku ngomong bahasa hakikat. Kalau bahasa syariatnya, ya tunggu sebentar, dunia ini akan digulingkan Allah. Hanya itu. Tapi saya ambil dari sisi hakikatnya. Adalah diri kita sebagai hamba Allah yang dipilih untuk menjadi kekasihnya itu harus mengalami beberapa proses yang di depan tadi kami sampaikan. Akhirnya disitulah ada proses ilmu, kemudian laku. Dengan laku itu adalah proses pembumi hanguskan. Makanya mengapa saya katakan wajib hukumnya orang yang makrifat itu melakukan kholwat. Nah itu loh. Karena status daripada kholwat adalah meninggalkan seluruh keinginan yang bersifatkan duniawiyah. Ruhaniyah ini. Menyepikan diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat. Maksud tidak bermanfaat yang membahas tentang masalah urusan dunia. Iku ruhaniyah.
bukan jasmaninya. Bapak Ibu, kalau itu sudah dia alami, akhirnya masuklah pada satu zona di mana Anda sebagai hamba yang dikatakan sebagai kekasih Allah itu sudah dibebaskan ruhaniyahnya dari iman selain Allah. Inilah keimanan yang murni. Millata Ibrahim Hanifah. Akhirnya ruhaniyah jenengan condongnya hanya pada Allah. Pada Allah. Ada lagi?